Setuju ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Setuju. Oke, nggih, matur nuwun. Oke. Ini mata diklatnya anti korupsi, betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Leres, Pak. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam ya? Sudah ya, Mas Hasan? Sudah, Pak. Sudah direkam. Oke, matur nuwun. Bapak, Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, agenda hari ini yaitu agenda 2 ya tentang anti korupsi. Kalau nggak keliru, hari ini dari agenda 2 itu ini mata diklat yang terakhir untuk hari ini ya, betul ya? Betul. Betul, Pak. Oke, untuk tugas-tugas sudah siap, nanti tinggal diolah, nggih. Karena kemarin ada maintenance untuk kolabjar dan hari ini sudah clear, nggih. Ya mudah-mudahan jangan sampai terlambat. Kalau nggak salah ini tugasnya tugas individu terus itulah. Monggo prakteknya mau koordinasi konsolidasi silakan, tapi yang jelas tugas penjaringan jangan sampai terlambat. Ngoten nggih? Iya, Pak. Baik, Bapak, Ibu yang kami hormati, tujuan pembelajaran anti korupsi yaitu setelah mengikuti ini diharapkan ya peserta mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan di instansinya. Nah, Bapak Ibu kan dari berbagai instansi, ada UIN, ada STAIN, ada IAIN, ada Kemenak, ada madrasah. Ya, tentunya kita sesuaikan sesuai dengan tusinya di masing-masing institusi. Oke, sebentar. Oke. Kemudian secara khusus tujuan pembelajaran ini yaitu peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang apa itu korupsi, yaitu apa itu anti korupsi, apa itu gratifikasi, yaitu pemberian atau apa itu namanya. Kemudian bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya. Jadi korupsi itu sudah ada sejak mungkin manusia itu ada mungkin sampai akhir kiamat. Tapi bagaimana upaya untuk bisa mengeliminir, memberangus atau kalau hilang nampaknya muncul lagi ya. Ya setidaknya jangan sampai terjadi permasalahan dalam perjalanan. Kita lihat di sini kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Panjenengan bisa melihat ini di atas nih. Ini di mana nih? Kira-kira di mana? Ada yang tahu? Raja Ampat. Raja Ampat, Papua. Saya kemarin katakan Indonesia itu kaya raya. Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Dan surganya dunia itu ternyata di Indonesia. Dan kekayaan alamnya itu yang tertinggi di dunia itu ternyata di Indonesia. Tapi orang yang punya kekayaan, orang yang penghuni situ nampaknya tidak paham atau tidak tahu atau miskin informasi. Ya, tapi tata kelolanya kurang optimal. Bahkan dia ibaratnya orang diarani sugih, ya orang mudeng, aku ki sugih ora. Beda dengan orang Eropa, orang Barat. Begitu lahir cenger langsung kaya raya gitu loh, dan langsung di manage, ya, ditoto apik gitu. Nah, kita itu bingung karepe dhewe, ya toh. Ya seandainya itu bisa di manage baik, mungkin Indonesia tidak jadi rebutan internasional itu. Saya katakan kemarin Amerika saja ternyata kere, yang kaya itu Indonesia. APBN Amerika itu ditopang oleh Indonesia, gitu. Kita wong Eropa gagah-gagah hebat-hebat jinus-jinus masih kalah dengan orang Indonesia. Orang Indonesia karena tidak ditata, tidak di manage dengan baik, ya akhirnya gitu. Ya itu coba kemarin saya pernah menceritakan menyampaikan di Freeport aja
itu sampai detik ini masih dikelola oleh Barat. Ini salah urus, gitu. Ya itu katanya 51 atau 52%, 48 atau 9 sana. Prakteknya masih sekitar 95 apa 99% itu uangnya lari ke sana. Berapa ton saja yang lari ke negara Barat, ya, terutama Amerika. Gitu. Panjenengan bisa membayangkan ini loh. Gitu. Tambang emas itu ibarat kalau di Jogja itu ada Gunung Merapi ya. Nah ini seperti ini nih. Nah ini. Tadinya mencungul ya, naik ke atas, sekarang mengerucut ke bawah. Ini kuning-kuning ini emas, ini tambang emas. Coba satu kawasan, berapa ratus hektar itu loh. Kalau seandainya Gunung Merapi itu di kawasan Jogja, itu berarti meliputi Boyolali, ya toh, Jogja, Klaten, Gunung Kidul, Surakarta, ya toh, Magelang, ya toh, gitu. Coba berapa kabupaten? 5 kabupaten. Nah ini, sejengkal orang sana, saya genggam ya, Mas bisa hidup Anda itu mungkin seumur hidup mungkin. Apalagi ini berton-ton, berjuta-juta metrik ton. Nah ini saking bodohnya orang Indonesia, apa pemimpinnya tidak amanah atau yang lain. Ya ini Bapak Ibu bisa memikirkan kira-kira apa gitu. Dan anehnya Indonesia itu diberi kemurahan oleh Allah. Setelah ini habis, ternyata di bawah ini ada uranium. Uranium itu nilainya hampir 100 kali lipat dari emas yang ada. Waduh. Sampai-sampai saking orang mudengnya kita jadi bingung sendiri. Gitu. Jadi kalau dikomparasikan, kira-kira ya satu orang per gundul itu sekitar antara 11 sampai 15 miliar. Gitu. Yo, berarti kalau gitu mungkin saya tidak perlu bekerja, panjang tidak perlu bekerja. Gitu. Kayak orang-orang Eropa itu begitu ceprot lahir langsung kaya raya itu, terlahir kaya. Makanya di Inggris itu ya sudah kaya itu. Kalau di sana tidak ada pembangunan perumahan, ya, pemukiman. Karena apa sudah diatur, ditata. Di Belanda nggak ada itu, nggak ada perumahan real estate kayak di Indonesia itu, karena sudah ditotal apartemen. Nanti kalau generasi berikutnya nanti di lingkungan apartemen sana mungkin kalau Jakarta Barat mungkin atau Jakarta Selatan. Di sini kalau di sini masih hijau luas. Nah ini baru tambang emas, belum tambang-tambang yang lain, gitu. Intan berlian, ya. Belum di kekayaan alam lain di laut itu, biota laut. Ya, ini di kawasan Papua. Di Halmahera itu 2 kali lipatnya. Jadi Indonesia kaya raya, tapi orang Indonesia tidak paham apa memang petingginya tidak amanah atau tidak tergugah hatinya untuk bisa memberi pencerahan pada masyarakat. Jadi orang Indonesia mestinya kalau memang kaya raya tidak usah menjadi TKW, TKI, atau menjadi apa, cukup di sini aja. Nyatanya ini menjadi incaran dunia. Ya. Kemudian yang kedua, hutan lindungnya sangat luas sekali. Sangat rimbun, rindang sekali. Ya. Mestinya dikelola dengan baik. Malah dikuasai oleh orang asing, gitu. Coba bayangkan, penguasa di negeri ini sekitar 10 orang itu menguasai dunia ini, menguasai dunia bumi Indonesia inilah. Ini kan sangat diprihatinkan ya, prihatin kita itu. Ya. Dan terus orang lain mau berbuat apa? Ya mestinya kita kan punya aturan main, punya undang-undang, gitu. Punya GPHN, punya UUD 45 ya, Undang-Undang 45 dan sebagainya. Gitu. Kan diatur dalam Undang-Undang 45 itu bumi dan kekayaan dipilih oleh negara ya. Gitu. Apalagi fakir miskin dan telantar dipilih oleh negara dalam rangka ya ini masyarakat. Nah ini kalau tidak amanah dalam tata kelolanya, ya
Akibatnya menjadi illegal logging. Kalau di laut illegal fishing. Coba kekayaan laut sangat luar biasa. Ya ditata kelola lah. Aduh. Kalaupun untuk pertumbuhan ekonomi ya mungkin industri dan kawasan-kawasan lain ya seperti ini. Ini pun tidak semuanya, hanya tertentu, bukan semua dibabat habis. Ya, apalagi dalam penataan lingkungan terjadi tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Nah ini sangat disayangkan. Ya, di sektor publik lain juga banyak. Ya, pengelolaan sumber intan, berlian, ya yang paling hebat itu uranium. Kalau nggak salah Indonesia itu ada 13 titik uranium. Kalau satu titik aja seperti di sini nilainya lebih dari 10 kali lipat. Coba bayangkan. Ya, Indonesia mbae sugih orang mau sekedar sugih. Cuma sing ditakdirkan menjadi sugih yaitu kaya raya tidak paham, tidak tahu. Makanya dulu pernah ada kisah ya dalam Al-Qur'an yang Nabi Khidir ya. Pernah dengar ya? Pernah baca ya ayatnya ya Bapak Ibu ya? Halo? Halo. Iya, Ya. halo Pak. Ya, Iya, Pak. itu kan pernah Nabi Khidir merusak gubuk yang mau ambrol gitu ya. Terus Nabi siapa yang mengikutnya itu? Nabi Musa. Nabi Musa protes. Pokoknya diam saja. Setelah dijelaskan bahwa di gubuk Kerat ini di dalamnya terdapat emas, intan, berlian. Ya, saya runtuhkan rumahnya, ya toh, terus saya dirikan lagi. Terus anaknya biar memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah itu, yaitu ada sebongkar emas untuk bisa dibelanjakan. Nah itu, ini kisahnya itu menarik. Ya. Kemudian ini masih ini tambang-tambang emas ini kalau nggak salah masih di Freeport ini. Ya, coba ini truk ini besar sekali. Ya ini di atas ini tambang emas ini. Ya ini kalau kita melihat kan. Wong sugih tapi orang rumangsa sugih apa orang mudeng bahwa dia itu sugih ya. Lah ini kan bahaya, kasihan betul. Dan nilai banyak pemimpin yang tidak amanah. Jadi kita ya rakyat kecil jadi kerepotan atau bingung. Mestinya diantarkan atau dibimbing atau dikelola lah kalau sebagai penyelenggara negara ya bertanggung jawab untuk kesejahteraan umatnya, untuk kesejahteraan warga negara atau bangsa Indonesia. Oke, di pihak lain kita tadi kaya raya, pihak lain karena tidak amanah ada jembatan putus, ya, pakainya apa ini kayu-kayu disambung, ya, terus banyak peminta-minta jalanan, ya, sambil minta menggendong cucunya, jalan-jalan ambles, ya, terus apalagi anak terlantar, anak miskin, busung lapar, disentri, kolera dan sebagainya. Ini anak-anak terlantar, kasihan ini. Ya, ini coba lihat ini. Ini di mana? Ada yang tahu ini? Anak SD ingin sekolah menyeberang jembatan yang panjang sekali, sekitar 15 meter sampai 20 meter. Ini di mana nih? Ada yang tahu? Di mana Mas Asep? Ini daerah Mas Asep ya? Iya, belum tahu Pak. Banten Pak. Di Banten. Ini ironis sekali. Tata kelola pemerintahnya yang kurang pas. Apa mungkin para pejabatnya kurang amanah. Ya. Jadi kayak gini. Nggak bisa. Kita kaya raya kok. Bangun jembatan, jalan, dan sebagainya. Kita kaya raya. Tidak akan kaya raya. Tidak ada miskin. Tidak mungkin. Kita Indonesia itu kaya raya. Cuma tadi tata kelolanya yang belum optimal, banyak pejabatnya yang kurang amanah ya, jadi keleleran ya. Ini jadi Indonesia bergabung, Indonesia menangis gitu. Ya, ini kenyataan loh ya. Jadi kalau Indonesia dikelola dengan baik, dengan subur, tidak akan sampai terjadi begitu. Ya ini sangat prihatin kita. Jadi coba di Jawa Tengah aja ada sumber energi namanya uranium. Di mana? Ada yang tahu?
Yang tahu enggak? Jepara. Di? Jepara. Di mana? Daerah Jepara. Oh, Jepara, betul. Sekitar 20-30 tahun yang lalu itu ada usulan atau masukan bahwa perlu dibangun pabrik pembangkit tenaga nuklir. Tapi anehnya diprotes oleh warga sekitar, diprotes oleh masyarakat luar dan ada yang Jawa Tengah. Sampai akhirnya tidak dibangun atau tidak jadi. Dan sampai sekarang tidak terwujud. Usut banyak usut, ternyata itu ada apa istilahnya, barang apa netizen atau apa itu di pihak luar bahwa ada yang iri bahwa Indonesia tidak ingin menjadi negara makmur, menjadi negara hebat. Sebentar ini. Halo, sebentar. Halo. Salam. Iya. Iya, Pak. Aku lagi mulang, lagi ngajar. Link. Sinkronos, ya. Iya. Ada apa? Orang ngerti aku. Tadi, sudah tahu? Linknya sudah tahu? Sorry ya. Oke ya. Assalamualaikum. Baik, minta maaf ada si Komo lewat ya. Minta maaf. Ya, oke. Kita teruskan. Lah ini potret kemiskinan Indonesia ini. Coba kalau di Semarang ini, di daerah mana ada orang Semarang? Di Tambak Lorok itu. Potret kemiskinan negeri kita ini. Mestinya tidak perlu terjadi demikian. Ya toh. Indonesia kaya raya. Gemah ripah lo jinawi. Baldatun toyibatun warabun gofur. Tapi kenyataannya, ini satu contoh. Di daerah pesisir pantai ini loh. Hampir seluruh Indonesia. Ini saya contoh ambil di Semarang, Tambak Lorok. Gitu. Mereka butuh hidup layak. Gitu. Anak butuh mengenyam pendidikan bagus. Gitu. Coba. Untuk hidup aja tidak bagus, tidak benar. Gitu. Gitu. Juga butuh bermain, butuh bercengkrama dengan teman sebaya. Ya, akibatnya ya ala kadarnya. Ini kalau di Semarang, contohnya di pantai, Tambak Lorok, banyak sepanjang pantai di Indonesia lah. Kalau Semarang yang Demak, Sayung, ya, Semarang, Kendal, sampai Brebes sana, sampai Rembang ya. Banyak ini. Yo, di Pekalongan juga ada ya Mas ya. Orang yang dari Pekalongan itu. Betul. Daerah saya itu, Pak. Panjenengan Pekalongan pantai, Mas. Panjenengan kan enggak. Saya kan Pantura, Pak. Terdampak dua. Panjenengan hidupnya kan bukan di pantai, Mas. Panjenengan kan di daerah opo Jenggot tahu? Betul. Tirto, Pak. Tirto kan Tirto kan masih jalan raya, Mas. Kalau di pantainya kan di utara. Saya paham Tirto, saya pernah ke sana. Kalau kampus itu yang sudah yang terdampak kan kampus, Pak. Iya, itu banjiran, Rob. Ya, saya wirawiri ke sana. Ya nanti tak lah. Tapi kamu, Mas Faikul Faisba ya. Itu kan di kampus 3 toh Panjenengan, bukan di utara toh? Saya tugasnya sekarang di kampus 2, Pak. Yang Pajen. Yang Pajen toh. Lah ini sudah bagus itu. Viewnya bagus, sebelah jalan tol itu ya. Iya, itu sudah bagus. Ya. Pembangunan terus berlanjut. Ya, saya mengikuti kok. Ya. Nah ini loh, ini potret kemiskinan di Indonesia kayak gini. Ini mestinya tidak perlu terjadi. Gitu. Panjenengan coba lihat, tengok ke Jakarta. Itu kawasan Pantai Kapuk, PIK itu, Pantai Indah Kapuk. Itu tuh Nun Sewu, itu harusnya dimiliki atau dinikmati oleh pribumi penduduk Indonesia. Tapi kenyataannya apa? Dimiliki orang asing loh, orang asing itu. Nggak ada orang-orang miskin di sana, digusur ya. Ya kalau saya bicara soal detail, dikira saya jadi ekstremis apa gitu. Tapi kenyataan, lah ini daerah-daerah ini loh, gitu. Dikuasai oleh bukan pribumi, orang-orang asing ya ini.
di Pantai Indah Kapuk, PIK 1, 2, 3, 4 ya. Itu reklamasi itu oleh gubernur sekarang kan sebaiknya dihentikan ya. Yang seperti Singapura ya, saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Singapura sendiri dengan Jakarta luas Jakarta, dengan Semarang aja lah, dengan Jakarta. Gitu. Itu sebagian daratannya ya sekitar hampir 1 kilometer muter itu tanahnya diuruk dari kepulauan Indonesia, dari pulau Indonesia yang ditenggelamkan itu loh. Itu sudah nakal itu. Padahal mayoritas penduduk sana mayoritas penduduk Melayu, ya toh. Penduduk aslinya itu asing itu hanya berapa persen. Tapi kok yang menguasai minoritas lah. Indonesia kalau tidak waspada satu, siaga satu, jangan-jangan bisa seperti asing. Ya, tentunya kita harus bisa bergelora menyemangati, ya, cintailah tanah air, ayo kita bersatu, ayo kita membangun negeri ini dengan bagus, dengan subur makmur. Ya, ini kenyataannya. Karena adanya penyimpangan, adanya sesuatu yang kurang pas karena ada orang menyimpang, ada orang yang berbuat tidak benar. Jadi dalam mengelola tata kelola negara ini ya tidak sesuai semestinya ya, jadi kasihan anak bangsa ya. Oke, kita teruskan itu, kita gambaran ke sana. Sekarang ke pengertian korupsi ya. Tadi karena banyak orang tidak amanah ya dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya ya. Perilaku atau perbuatan yang tidak jujur dan di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Ya. Jadi korupsi itu bisa secara pribadi maupun secara bersama-sama, berjamaah. Intinya apa? Ingin menguntungkan diri sendiri, ingin memakmurkan dirinya sendiri dengan tidak melihat lingkungannya. Nah, itu tindakan apa? Tiada biadab itu. Jangankan tindakan umum secara agama sudah dilarang, ini sudah tindakan yang sudah tidak benar, tidak bermoral. Jadi jangan sampai kegiatan tindakan yang tidak benar, negatif ini merusak di bumi pertiwi ini. Artinya jangan biarkan korupsi berada di bumi pertiwi ini, karena merusak moral bangsa. Ya, yang terjadi apa? Ketimpangan. Di era pandemi ini aja Bapak Ibu bisa makin terasa, ya toh. Kebijakan pemerintah baik, tapi penerapannya ya, ini penduduk miskin ini bisa bertambah ini, bukan hanya deret ukur, deret apa lagi mbok gitu. Banyak orang yang di PHK. Nah, dampaknya ya dari perilaku atau tindakan korupsi ya, masyarakat menjadi miskin, infrastruktur bengkelai, gitu. Mestinya dibangun sarana transportasi yang bagus, yang indah dalam rangka mempercepat arus pertumbuhan ekonomi, arus pertumbuhan daerah, yaitu pertumbuhan negara atau bangsa, tapi terhambat oleh perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi sengsara, rakyat menjadi nestapa. Ya ini karena hambatan-hambatan yang dipikir oleh manusia-manusia itu sendiri yang berperilaku tidak terpuji. Ya toh? Bangun jalan, bangun jembatan, bangun sarana gedung, sarana pendidikan, ya katakanlah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu kalau tidak amanah jelas, bangun SD ambrol, SMP, SMA ambrol, perguruan tinggi ya Einstein UIN, ya kalau nggak amanah ya walaupun sudah ada lembaga pengawas, ada KPK, tapi kadang no way, dilalui saja lah. Ini nanti yang menilai siapa? Ya masyarakat, menilai masyarakat. Ini dampaknya sangat luas sehingga mengakibatkan kerugian apa? Bukan saja ekonomi, kerugian sosial, berdampak lingkungan, berdampak terhadap negara, stabilitas menurun, kerawanan dan sebagainya.
ya toh. Mau dapat proyek, wani biro nyuap. Lah ini bahaya. Ya toh. Coba seandainya bendungan dibikin dalam rangka apa? Untuk kesejahteraan umat, membuat pembangkit tenaga listrik. Tapi ternyata katanya habis sekitar 300 miliar. Oh, dicaknya hanya 200 miliar. Yang 100 miliar mana? Ternyata nggak bancaan. Nah ini akibatnya bendungan mestinya bisa 100 tahun usianya, baru 5 tahun apa 10 tahun sudah ambrol. Lah ini karena manusia yang berpikiran serakah, rakus, akibatnya merugikan masyarakat banyak. Ya, banyak kejadian gitu. Jadi infrastruktur dibangun apa? Demi kemaslahan bersama, gitu. Ruang publik, ya, sarana pendukung lainnya, ya, ruang parkir atau taman-taman kota, itu ya kewajiban pemerintah untuk membangun pasar, gitu. Itu sarana pendukung, kewajiban pemerintah. Apalagi tempat-tempat yang strategis, gitu. Itu ya kita wajib memelihara, kita mendukung, gitu. Terus tempat-tempat untuk pelayanan publik lainnya seperti stasiun, terminal, gitu. Termasuk bandara, itu sarana publik. Itu kewajiban negara untuk mengadakannya. Kewajiban masyarakat, pemerintah untuk memelihara, untuk mendukung. Gitu. Dan banyak. Gitu. Gedung-gedung pemerintah, itu kewajiban pemerintah untuk mengadakannya, kewajiban masyarakat untuk memelihara dan seterusnya. Ya, kalau itu ternyata tidak terwujud, apapun terwujud kecil, ya belum lagi ketimbangan dalam kebijakan publik kadang-kadang ya antara institusi satu dengan lain, antara departemen satu dengan lain itu tidak seimbang itu loh. Ada departemen yang semestinya layanan publik itu sederhana melebihi kapasitas. Ada yang penuh perhatian dan pelayanan khusus, malah anggarannya kecil. Nah ini ketimbangan semestinya harus bisa diselaraskan ya sesuai kebutuhan ya, dalam pelayanan publik. Nah, ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 gitu. Korupsi. Dalam misalnya korupsi ibarat benang ruwet, ya toh, dimulai dari mana, ujung pangkalnya mana, ya. Caranya ada yang tahu? Gampangnya pikir, ada mungkin Mas Falikul Isbah, ada yang tahu bisa? Kira-kira bagaimana untuk mengatasi benang ruwet dalam mengatasi korupsi? Bisa tahu? Ya, kalau menurut gambar ini, kalau mengatasi benang ruwet gampang kok. Semplungnya banyu, diuntel-untel, buang. Dobong Ya selesai ya. Tapi kalau mengatasi lingkungan, mengatasi masyarakat tidak sederhana itu. Neng ono kiamat sih, nembe bangkit. Loh, terus awake dhewe melu mati apa ora ngono. Kan gitu. Ya, kita tangani dengan bijak, hati-hati, ya penuh dengan kewaspadaan. Baik. Merugikan keuangan negara jelas korupsi, yaitu karena tindakan melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam menyalurkan kewenangan ya kesempatan. Jadi akibatnya apa? Yo masyarakat jadi tidak kesejahteraan, tidak terwujud, terbengkelai, terabaikan. Gitu. Ternyata di tengah kekisruan, ketidakpastian, banyak kelaparan, ya banyak masyarakat miskin, ternyata uang itu digerogoti tikus. Tikus-tikus apa yang berdasi itu. Tikus-tikus orang yang berbuat tidak benar, tidak senonoh, berbuat makar untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan kelompoknya. Nah ini jelas merugikan negara. Ini hukumannya tidak hanya dunia, ya dunia, akhirat. Tidak sekedar hanya ditahan. Ya toh. Kudune diapake Mas Falikul Isbah. Mandikan pakai bensin. Ojo. Ya toh.
ditaleni, gantungke nang Monas ya toh. Dipajang ngono lho. Iki lho wong koruptor ngono wae. Ya itu korupsi negara itu jelas merugikan negara, merugikan masyarakat ya toh. Banyak rakyat yang miskin kelaparan kok mereka foya-foya ya toh. Ya, ini biar untuk apa? Untuk diketahui oleh masyarakat ini loh pelaku koruptor ya, malah guya-guyu, malah mesam-mesem, malah cengar-cengir ya. Gitu. Kita itu sudah diambang kehancuran kalau negara Indonesia tidak betul-betul kita selamat, kita mewasili, gitu. Itu kalau baru korupsi, belum lagi penyalahgunaan obat terlarang. Namanya apa kemarin? Narkotika. Kalau sekedar 1 ampul, 2 ampul, 1 kilo, 2 kilo, itu bertonton itu loh masuk ke Indonesia melalui kontainer. Ini jelas itu merusak seni kehidupan negara. Iku sing berbuat kuwi langsung wae dicandalke nang Monas koyo untuk bahan pengawet itu loh, biar tahu semua. Seperti di mana Turki itu. Presiden Turki siapa itu? Recep Tayyip Bukan, dulu. Oh. Kemal Atatürk. Ya, itu zalim itu sudah merusak sendi kehidupan ya toh, agama diwalik ya toh. Akhirnya dia kena sakit ya bertahun-tahun, akhirnya meninggal, dan meninggal ternyata ditolak oleh bumi, dikuburkan selalu terpental ya. Akhirnya ditaruh di bukit, terus ditindihi ya toh 20 ton itu pakai batu granit ya. Terus dibikin museum itu, dan baunya itu menyengat gitu. Nah, ini peringatan, ini untuk contoh itu bahwa orang yang zalim, orang yang enggak ceto itu ya harus gitu. Itu pun sudah ada simbol, tapi tetap menungso itu nekat lah. Sudah ada contoh-contoh yang tidak genah gitu. Ini untuk dunia. Alhamdulillah sekarang dengan dipimpin oleh siapa? Recep Erdogan itu baik. Ya dulu agama azan itu ada, sekarang nggak ada, dilarang dan sebagainya. Nah ini dia timbul itu dari seorang aktivis masjid muadzin. Akhirnya kembali ke kita ya semua kehidupan beragama tumbuh subur dan baik itu dalam rangka apa? Untuk kelestarian lingkungan, untuk kesejahteraan bersama, hidup damai. Nah ini sudah ada contoh. Apalagi sekarang di zaman akhir ini ya kita lihat aja lah ya. Nanti timbul Imam Mahdi dan sebagainya ya. Ini Indonesia sedang diuji nih, sedang sakit ini. Bumi Pertiwi ini sedang pilu gitu. Ya. Kita lihat aja lah nih, akibat suap. Nah, memberi atau menyajikan sesuatu kepada ASN atau PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang dia gunakan ya ini. Jadi gimana? Nah ini. Jadi ini ternyata menurut Undang-Undang Tipikor yang menyuap atau yang diberi suap sama-sama kena dan dipidanakan. Kalau dulu yang diberi suap, sekarang dua-duanya, ya enggak? Ya, kadang-kadang ada kesempatan sesuai jabatannya mereka berupaya untuk itu. Nah ini bahaya nih. Ya ini. Kemudian penyalahgunaan jabatan ya. Sebentar. Ya, ASN yang sengaja menggelapkan atau merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang atau akta, surat atau dokumen yang diperlukan, ya, ya. Kalau memang dipersulit, apa yang dipermudah? Kalau memang bisa diperlama, apa yang dipercepat? Ya, ini sudah tindakan tidak terpuji, amoral, yang tidak benar, ya, kayak tidak benar kok dipelihara, ya ini harus diamankan. Ini terjadi di mana? Di semua kalangan, di mana saja, di level manapun, ya toh, di kementerian manapun, ya toh. Nah ini kan bahaya nih. Ya. Intinya apa? Berawal dari diri pribadi, individu yang bersangkutan. Ya toh. Kalau seorang ASN tidak amanah, ya, tidak dibekali dengan
bekerja secara tulus, ikhlas, ya, bekerja dengan benar, ya, akibatnya dia terjerembab ke jurang apa? Jurang neraka karena menggunakan fasilitas apa kesempatan untuk berbuat yang tidak terpuji. Ya, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kewenangan. Itu tidak hanya pejabat tinggi, ternyata pejabat rendah juga. Contohnya apa? Ayo, Mas Iqbal. Contohnya apa? Kalau pegawai DD-an ya. Apa? Misalnya ada oknum pegawai ASN di tingkat kelurahan atau kecamatan dan kita membutuhkan fasilitas untuk pengadaan surat-surat dokumen tertentu. Ini kan masih ada yang mempraktekkan beberapa mungkin yang yo ono salam tempelnya gitu loh. Kalau ada salam tempel nanti lebih mudah melekat dan cepat. Tapi kalau enggak ada, yang mati pun surat kematian itu enggak keluar gitu loh. Ya. Ini salah satu contoh ya, Mas Isbah ya. Ya ini. Jadi banyak kejadian-kejadian yang tidak terpuji di semua lini. Ternyata tidak hanya di kalangan birokrat, ASN, di kalangan swasta juga sama. Dan korupsi yang terbesar sebetulnya tidak hanya pegawai negeri, swasta juga ikut terlibat dan memang sebagai pelaksana. Ya enggak? Nah, yang disoroti kan ASN, karena ASN itu sebagai penyelenggara negara. Saya katakan ASN kan sebetulnya kecil. Ya, coba dari angkatan kerja, jumlah penduduk Indonesia itu hampir sekitar 175 juta. Katakanlah separohnya itu 275 juta ya. Separohnya sekitar 130-an ya. ASN kita ya kalau angka produktifnya dari 130 juta ya mungkin ya sekitar berapa? Sekitar 70 juta katakanlah ya. Tapi ternyata jumlah angkatan kerja itu kalau separohnya itu sekitar 70 juta. Kita hanya 4 juta. 4 juta 5 jutaan. Berarti berapa persen dari angkatan kerja yang produktif itu? Itu sendiri ternyata ada sebagian oknum atau pejabat atau pegawai yang tidak amanah. Padahal mereka ya mengandalkan atau berkiblat pada ASN, pegawai negeri. Lah ini, kalau kita tidak amanah, melakukan tindakan tidak terpuji, ya jelas jadi sorotan karena kiblatnya kan ke ASN. Gitu. Dari semua lini, dari pemimpin pusat sampai pimpinan yang terkecil di kelurahan, ya sampai ke kelurahan atau ke desa. Nah ini, kalau kita tidak sesuai aturan main jelas, padahal kita jumlahnya sedikit kecil, tapi jadi kiblat, jadi contoh, jadi ibroh gitu. Ya. Terus harus bagaimana? Ya kita ya bekerja sesuai aturan main. Wong kadang-kadang sudah sesuai aturan saja kepleset ya, kejeglong ya. Apalagi ada orang yang berupaya nyerempet-nyerempet, apalagi nekat lah. Ini jelas perilaku yang tidak terpuji, yang tidak diharapkan oleh penyelenggara negara. Ya ini. Jadi penyalahgunaan wewenang itu macam-macam. Bentuk layanan juga macam-macam. Ya. Kalau di masyarakat itu ada perizinan, ada pemalaan, ya toh, ada pungli dan sebagainya. Itu sektor swasta kalau begitu dibiarkan ya mumet, ya harus kita tertibkan ya untuk galian gitu ya toh. Tambang itu di daerah itu kalau tidak tertibkan ya bahaya karena apa? Itu milik kekayaan negara, ya toh. Wong anak terlantar dan fakir saja dipelihara negara, apalagi bumi dan kaya alam itu milik negara. Ya untuk kelestarian, untuk kesejahteraan kita semua. Ya toh. Jadi hakikatnya sesungguhnya orang Indonesia itu diopeni negara, ya toh. Tapi memang negara belum optimal karena ada oknum-oknum yang menghambat pertumbuhan negara dengan berlaku menyimpang. Oke, kemudian berikutnya itu adanya tindakan pemerasan. Nah ini kan ngeri nih. Ya itu tadi karena ingin memperkaya diri
gitu. Sebagai penyelenggara negara, seorang ASN yaitu kadang berbuat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompoknya, ya, dan melawan hukum. Karena apa? Dengan kekuasaannya, dengan kepercayaannya diemban, mereka berani berbuat semau gue, ya, mungkin menggunakan tindakan yang tidak terpuji, ya, mungkin memanipulasi, mungkin ngakali masyarakat, ya, suap, monopoli kegiatan, atau menerima di belakang layar, di belakang meja, di bawah tangan, ya, menghasut, ya, memalak, ya, motong dan sebagainya, yaitu kejadian di masyarakat banyak itu loh, ya, katakanlah pajak kalau di kampung, di masyarakat katakanlah pasar gitu loh, kan mensewu, ya, ini semua kalau di pasar itu pengenaan pajak kan ini revolusi, ya, itu kalau tidak dimasukkan ke kas negara, ya akibatnya Pak, daerah sendiri itu ya jadi tidak punya income untuk apa? Untuk pembangunan, untuk masyarakat. Ya, contohnya pajak lingkungan itu, kemudian fungsi air itu, memang milik Gusti Allah, milik Sang Halik, tapi kan dikelola oleh negara. Ya, itu katakanlah itu untuk bumi dan bangunan jelas. Tambang-tambang itu, ya, pajak tontonan, pajak lingkungan hidup dan sebagainya banyak. Kalau kita urai detail sekali, banyak sekali. Apalagi perizinan, apalagi sektor publik lainnya, kesehatan, ya, apalagi sudah ke modern, perumahan, ya, sarana transportasi banyak. Perindustrian, wah, sudah merambat ke sana, ya, pajak-pajak usaha dan sebagainya, itu sudah banyak sekali. Nah, kalau daerah sendiri itu tidak optimal dalam menggalang dana yang bisa dipungut dan nanti hasilnya nanti dikembalikan ke masyarakat untuk pelayanan publik, itu tentunya nanti akan terganggu. Kita tidak bisa menikmati proses pembangunan yang secara wajar. Kemudian ini kita lihat, ya, ini bangun, ya, bangunan jalan ini kebetulan dibangun dari paving, ya. Ini kalau ini tanah umum, tanah irigasi, tanah sawah atau tanah tegalan, mestinya ini contoh aja, ya, Pemborong membuat jalan penghubung antar desa. Kalau membuat jalan itu tidak sesuai dengan pakem, tidak sesuai dengan apa aturan main yang ditetapkan, tentunya kan pertama mungkin dalam pengadaan jalan itu dikeduk dulu, kemudian ya secara bergelombang, ya, diberi pasir, diberi batu, diberi kerica, ya, baru di atasnya mau di hot mix, di aspal atau dipakai apa ini namanya, paving, ya. Jadi tidak sekedar dijejer, ditanam begitu aja. Lah nanti ada mobil, ada truk, ada yang lain itu ambrol itu. Lah ini kalau dan ada izinnya ini. Izin apa? Izin dari tanah sawah, tanah tegalan menjadi tanah keras, itu ada izin apa? Izin tanah untuk pengerasan jalan, untuk pemadatan. Ya ada. Nah, di situ fungsinya agar masyarakat tidak sembrono dalam melaksanakan tugasnya, entah itu atas nama perangkat desa atau kabupaten kota atau provinsi, ya jelas, apalagi perangkat kampung itu. Kalau sesuai dengan bestek, sesuai aturan main, ya insya Allah membuat jalan itu mulus, itu bagus. Ya, apalagi diserahkan pemborong yang tidak ahlinya, apalagi sekedar mencari untung, ya. Akhirnya apa? Masyarakat kena batunya, ya, tidak untung malah buntung, gitu. Begitu juga untuk bahan bangun yang tersedia juga harus benar. Ya, tapi kalau enggak, ya, ini contohnya jalan ini penghubung katakanlah antar desa, gitu. Mungkin di daerah Pekalongan, di daerah Tirto sampai ke pantai, pantai Pekalongan itu. Ya, kalau atau di sebelah utara, di sebelah utaranya IAIN Pekalongan itu, ya, Mas
Iya. Ya, ibaratnya gitu. Hmm. Ya, ini yang dirugikan siapa? Yang dirugikan semuanya, masyarakat, ya, warga negara. Banyak contoh-contoh ya toh. Nah, kemudian bentuk kepentingan dalam pengadaan barang jasa, ya toh. Ya. Pegawai negeri atau ASN atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian, yaitu melakukan tidak sesuai dengan aturan, ya. Itu katakanlah hashtagnya mestinya harus 100% bisa disajikan, ya toh. Ternyata dia bisa menyajikan hanya sekitar 80-70%. Gitu. Mestinya klasifikasinya A menjadi klasifikasi B atau C. Ya karena tidak sesuai. Mungkin kudunya harga 100 rupiah yang dibelanjakan hanya 60 rupiah atau 7 rupiah. Bahkan di bawah 50%, mungkin 40% lah. Akibatnya apa? Barang semestinya bisa layak dipakai, dinikmati, ya ternyata belum saatnya sudah amburadul. Contohnya sering terjadi dan banyak, yaitu membangun jembatan layang di Jakarta itu belum waktu saatnya diresmikan, yaitu jembatan layang itu sudah ambrol, itu jadi viral itu. Di Filipina juga dulu ada ternyata yang bangun orang Indonesia. SD, contohnya ada Impres, dibangun bagus itu. Ternyata belum saatnya diresmikan, yaitu atapnya sudah runtuh. Ternyata apa? Dia pemborong itu korupsi baja ringan itu loh. Mestinya 1,5, yaitu 0,15 itu 1,5% itu dia kurangi 0,3% itu. Akibatnya apa? Karena tidak sesuai konstruksi. Akibatnya apa? Baja ringan itu yang menahan beban atap genteng itu tidak sesuai, kena angin langsung belum saatnya dipakai atau diresmikan, itu sudah ambrol. Ini sudah jadi bahan masalah ini. Nah ini banyak jembatan juga gitu, gedung-gedung bertingkat juga gitu, rumah sakit lah ini menyangkut fasilitas umum, belum pengadaan alat mekanik yang lainnya, gitu. Sarana pendukung jalan, gitu. Daerah-daerah rob, daerah-daerah pantai, daerah-daerah pegunungan yang perlu ada jalan berliku-liku itu, perlu dibuat semacam jembatan dan sebagainya. Tapi kalau konstruksi bangunannya itu tidak memenuhi kualitas yang terbaik atau yang baik, ya akibatnya yang dirugikan siapa? Masyarakat. Ya. Kemudian gratifikasi, yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Ya ini gratifikasi contohnya apa? Ada yang tahu? Apa contohnya? Ini sekarang ini semua disoroti oleh publik. Gratifikasi itu apa toh, Mas? Mas Isbah apa gratifikasi? Itu pemberian sesuatu, barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan bagi yang memberikannya, dan yang penerima itu memanfaatkan jabatan, tugas, dan fungsinya untuk yang memberikan barang atau jasa tersebut. Berarti itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, atau untuk kepentingan tertentu. Secara umum jelas merugikan pelayan umum, merugikan negara. Itu hanya untuk mementingkan kelompoknya atau kepentingan pribadi, yaitu gratifikasi kalau nggak salah di Undang-Undang Tipikor itu maksimal di bawah 300.000 itu belum, itu masih ya kalau kita apa istilahnya syukuran gitu ya, katakanlah ingin jajaki koncone apa naik pangkat atau CPNS-nya penegriannya turun, sekedar syukuran dengan teman-teman kumpul nggak apa-apa, kita makan bersama gitu ibaratnya. Mungkin Mas Isbah seangkatan nggak apa-apa ketemu di mana makan-makan, itu sebatas untuk apa? Untuk apa istilahnya? Untuk menjalin keakraban, dan itu tidak ada unsur
korupsi enggak, ya sebatas itu. Tapi kalau sudah melebihi ambang batas, jelas itu sudah dikatakan gratifikasi. Gitu. Ya seperti di desa atau di dukuh atau di kampung itu ada kenduren, ya atau biasanya kalau unggah-unggahan ya meh poso, meh lebaran itu saling memberi itu nggak apa-apa, boleh. Gitu. Kalau memberi sesuatu nggak boleh itu sudah ngawur, itu hukum pemerintah itu orang cetol. Ya. Tapi hukum agama masih membolehkan loh. Gitu. Ibaratnya kita menanam pohon, gitu. Menanam pohon, katakanlah pohon apa, mangga atau pepaya, gitu. Jangan sampai menjorok ke tanahnya orang lain atau mentiung gitu ya, katakanlah mangga. Tapi seandainya ada ya izin, mohon maaf, pohonnya menjorok ke tempat jenengan ya, tapi ini sulit ya, ya oleh pemilik tetangganya nggak apa-apa ya. Konsekuensinya ya jenenge tanduran ya untuk kesejahteraan wilayah, untuk kesejahteraan lingkungan. Ya, saya juga pernah itu, saya masih ini punya mangga sama punya apa itu pohon rambutan, ya toh. Begitu berbuah, ya memang ke kanan ke kiri, ya. Buahnya saya minta tolong kepada pemuda remaja masjid itu, tolong di apa istilahnya, diambil semua, dipaneni gitu ya. Setelah itu dibagi seluruh warga kampung itu. Sebelumnya saya ambil sedikit ya. Alhamdulillah setiap tahun berbuah 3 kali. Nah, ini berarti rezeki ini. Berarti itu apa? Bermanfaat gitu. Ya ini. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu. Nandur pisang ya menjorok ke tetangga yang lain, ya tetangganya protes malah padu bisu-bisu. Wah, ini orang tidak amanah, itu tidak tahu tentang apa? Tentang Al-Qur'an, tentang hidup bermuamalah ya. Nah ini. Jadi punya mangga juga gitu. Ya tergantung kita bisa menjalankan kehidupannya. Jadi gratifikasi di sini bukan berarti yang kecil itu. Gratifikasi kadang upaya mengelabui atau menumpuk kekayaan atau upaya untuk punya kehendak untuk menguntungkan diri pribadi atau kelompoknya, agar upaya tersebut, usaha tersebut bisa menguntungkan yang bersangkutan. Ya, mereka bisa merenggut keuntungan seoptimal mungkin, dan yang dirugikan itu masyarakat banyak. Tidak hanya oknumnya atau pegawainya, tapi efeknya itu efek domino kemana-mana. Akibatnya layanan publik itu terganggu. Ya, gratifikasi itu bisa berupa uang, barang, atau keuntungan rabat, ya, atau komisi, atau pinjaman tanpa bunga, ya, 3 perjalanan dinas, ya, banyak sekali fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, enggak ada. Nah, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Wah, ini apalagi zaman canggih. Ya. Jadi kok nampaknya ngono, kok pekerjaan ini tidak sesuai yang dijanjikan, yang disepakati dalam MOU, dalam perjanjian kontrak. Oh, ternyata sudah ada muatan-muatan di luar sistem. Oh, ternyata sebagian keuntungan sudah dilarikan ke mana? Ke rekening si A atau si B, atau bisa melalui apa barang langsung maupun secara elektronik lainnya. Lah ini, gitu. Jadi upaya memperkaya diri kelompok atau orang lain itu wujudnya macam-macam, gitu. Baik cash atau barang, gitu. Pengadaan barang, katakanlah komputer, ya. Karena saya Pimpro, nanti saya kasih 1 ya. Nah, efeknya seorang pemborong itu mikir, ngono, kalau pengadaan 10 berarti 1% saya alokasikan untuk si Pimpro itu tadi, ya. Akibatnya, loh, pemborong sendiri ya juga mengambil keuntungan. Saya juga ambil 2%, gitu. Jadi 10% per barang diambil 1% untuk Pimpronya, ya 2% untuk pelaksananya, ya. Barang tinggal 7%, ya. Jadi mutu barang itu sendiri tidak benar lagi.
Ya kalau masih di ambang wajar, apalagi kalau di bawah standar, ya, barang belum bisa dioperasionalkan sudah ambrol, seperti jembatan tadi, gitu. Seperti sarana pendukung lingkungan, ya. Banyak caranya. Atau dalam pembelian minta diskon, ya, minta komisi atau pinjam tanpa bunga atau 3 perjalanan karena langganan atas nama korporasi, corporate, itu ya, fasilitas penginapan itu, katakanlah salah satu organisasi atau Pimprones yang maju, wah ini nanti mau mengadakan semacam seminar 3 hari Pak di hotel X, katakanlah kalau di Pekalongan di hotel Dafam gitu. Dafam itu ya toh yang selatan itu ya, menuju ke mana? Buaran itu ya. Kalau nggak salah kiri jalan ya Mas. Iya. Ya, katakanlah Mas Syaikul Isbah sebagai pimpronya, gitu. Ini contoh aja ini. Tapi Mas Syaikul Isbah itu mungkin tidak bisa bergerak sendiri, mungkin melalui bendaharanya tolong diatur. Ya, ini sudah mengatakan tolong diatur, berarti sudah melakukan suatu tindakan yang tidak pas, tidak terpuji. Ya. Nanti rabatnya masuk ke rekening kita ya, oke, diatur ya. Mungkin Mas Isbah tidak ada, kalau diperiksa oleh KPK, oleh Irjen, oleh Badan Pengawas nggak ada. Ternyata telusuri rekening nggak ada. Tapi tindakan itu sistematis, itu sudah ditoto, direncanakan. Bendaranya juga pinter, pakai bendara putunya, anaknya mungkin ya. Nah ini dengan cara apapun itu sudah tidak terpuji. Akibatnya apa? Mungkin fasilitas penginapan untuk mengundang se-Jawa Tengah ada tamu 300 orang ya. Dapat 5% aja kali sekian orang ya, sudah berapa? 100 juta ya, katakanlah. Ya ini. Jadi ini jelas tindakan yang tidak terpuji, tidak pas. Ya, perjalanan wisata ya biasanya ini wisata itu ya di perguruan tinggi atau di pelajar-pelajar itu ya. Kalau pas wisata pas akhir tahun ya, pas semesteran atau kenaikan biasanya gitu ya. Atau di institusi juga ada. Atau pengobatan cuma-cuma itu biasanya ya di tenaga medis itu ya. Kedoknya begitu, tapi ini apalagi nih, ini korupsi tidak hanya di ASN. Ya, katakanlah jual obat ya, obat sendiri ternyata ya itu penuh dengan intrik itu. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan farmasi kadang-kadang ya berbuat sesuatu. Tidak hanya ASN, tidak hanya pegawai negeri, swasta pun ternyata ya mainnya gitu. Memang perbuatan melawan hukum, perbuatan korupsi itu sebetulnya tidak hanya di ASN, di swasta pun menggila dan ada. Ya. Tapi mereka tidak tersoroti oleh publik. Ya, toh. Jadi orang yang melakukan korupsi itu sekarang dua, yang dikenalkan dua, si pemberi dan si penerima. Kalau dulu kan si penerima, sekarang pemberi juga kena. Contohnya dulu ada ya jaksa ya, pernah lihat, pernah dengar ya, Jaksa Untung asli Sragen, pernah lihat ya, ketangkap tangan basah di Jakarta ya. Ya. Itu ternyata bisa mengegolkan ya toh ya, seorang koruptor aman. Oh, ternyata dia diberi iming-iming ya. KPK juga turun tangan waktu itu. Ya, akhirnya jadi kena. Itu mana? Itu orang KPK juga ternyata. Ya. Kemudian nilai anti korupsi. Nah, ini ada berapa ya? Waduh. Kejujuran. Ya, kita harus berbuat jujur. Ya. Kemudian kepedulian. Ya. Orang berbuat jujur saja kadang-kadang belum tentu bisa berjalan mulus. Tapi kejujuran memang penting dilakukan, apalagi seorang ASN. Ya, berbuat jujur. Kemudian kepedulian, berbuat peduli pada bidang tugas, pada lingkungannya, kepada atasannya, kepada masyarakat. Nah, kalau panjenengan seorang ASN angkuh, wah itu bahaya. Kemudian seorang ASN harus mandiri, kemandirian untuk berbuat sesuatu. Ya, orang nyegerke, ya,
ya juga harus ngatekke apa yang diperintah oleh pimpinan dan harus bisa berdiri utuh agar pekerjaan yang diemban itu betul-betul bisa berjalan. Kemudian kedisiplinan. Nah, seorang ASN harus disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu indah. Ada yang tahu? Maknanya indah apa? Ada yang tahu? Mas Adila, Wildi Adila, apa indah itu? Disiplin itu indah. Ada yang bisa menerjemahkan? Mas Wildi Aldila bisa? Iya, Pak. Disiplin itu indah, maknanya apa? Mohon maaf, Pak, agak sedikit kurang terdengar. Disiplin itu indah, maknanya apa? Ya, disiplin, kalau kita bisa disiplin, atau yang lain, ada yang tahu? Silakan. Mas Hasan Samsudin, monggo, barangkali tahu. Mas Hasan pasti tahu nih, Pak. Mas Hasan ahli politik. Nah, Mas Hasan dari mana? FISIP? Iya. J, Pak, saking visi politik, Pak. Mana itu? Di UI, Pak. UI. UI Jakarta ya? J. Oke, monggo. Disiplin itu indah. Maknanya gimana, Mas Hasan? Iya, kalau indah tuh ya, pripun J, kalau indah itu kan sesuatu yang enak dilihat, enak didengar, ya enak lah, serba enak lah, Pak, serba nyaman begitu. Jadi kedisiplinan itu ya menurut saya berkontribusi pada satu budaya kerja, satu situasi yang enak kita menjalaninya begitu. Kalau saya sih begitu, Pak. Oke. Kurang tahu kalau ada pengertian yang lain. Ya, emang begitu semakan. Nah, terus maknanya gimana? Kalau itu memang harus dijalankan untuk kemaslahatan umat jadi baik, apa maknanya? Dan kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Kalau maknanya, kalau dalam kehidupan pribadi jelas kalau kita disiplin, ya nanti kalau konsisten disiplin, nanti insya Allah dalam skala yang lebih luas, ya skala lebih luas itu ya bisa dalam level keluarga, level masyarakat, itu nanti kehidupan juga tertata, kehidupan juga nanti akan indah, Pak. Baik, kira begitu. Mas Hasan asli mana, Mas? Aslinya Temanggung, Pak, saya, Pak. Terus S1-nya di UI? S1-nya di Muhammadiyah Jogja, S2-nya di UI, Pak. Jakarta, di Muhammadiyah di mana, Mas? Di bagian apa, di fakultas apa? Oh, dulu di FISIP juga, Pak, tapi komunikasi kalau, Pak. Oke, bagus. Bagus ya. Itu bagus bagi Temanggung. Ada yang tahu? Lainnya monggo. Yang putri-putri. Yang namanya Putri, siapa yang mau namanya Putri mungkin? Bu Dita itu. Oh ya, Bu Dita, monggo. Putri, pas Putri. Bu Dita dari mana? Lulusan mana? Saya akuntansi YKPN Jogja, Pak. Oke. Ngastor di mana, Bu Dita Widiani Putri? Saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Oh iya, monggo. Oke, kalau menurut saya yang dimaksud disiplin itu indah, yang namanya disiplin kan kita saling menjaga ya, Pak. Kemudian melakukan hal yang sesuai aturan, tidak berantakan gitu, Pak. Jadi hidupnya itu terarah. Dari hal tersebut nanti akan tercipta yang namanya kedamaian gitu. Dan kalau kita sudah merasa damai itu nanti masalah juga ibaratnya akan berkurang. Jadi ya itu, Pak, yang dimaksud indah itu damai. Ya, contoh konkretnya Bu Dita, Mbak Dita, apa contohnya kira-kira? Kalau contoh konkretnya, kalau hal kecil misalnya, Pak, tidak membuang sampah sembarangan itu juga termasuk dari disiplin sih, Pak. Contoh kecilnya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi disiplin itu indah. Itu kata-kata sing angel dicerna kadang. Tapi sebetulnya kalau kita cerna secara mendalam, disiplin itu indah. Bahkan indah sekali. Bahkan mengenakkan dan mesejahterakan kita semua yang menikmati. Itu Pak Anjenen pernah ke Balai Diklat Kaguan Semarang belum? Ke Banyumanik?
ke kantor saya ini, kantor kita? Dereng, Belum. Pak. Belum, Pak. Ya. Pak. Belum pernah. Aduh. Pernah ke Semarang nggih, Mas Hasan? Sampun, Pak. Pernah. Nah, itu mau ke Semarang kan Banyumanik lewat ke Semarang lewat ada Kodam ya. Pernah lewat Kodam, pernah Nggih, lihat pernah, Kodam pernah, itu? pernah. Ya. Sampun, Pak. Betul. Panjenengan lihat Kodam itu, begitu indahnya, begitu asli. Indah. Betul. Betul loh. Di situ Nggih, ada bersih. tulisan disiplin itu indah. Coba panjenengan bisa memaknai enggak? Itu apa toh karpe? Tapi ada tulisan itu. Itu saya yakin tidak sekedar slogan. Tapi itu kata-kata mutiara itu. Kata-kata Intan Sahara itu. Loh, kok jenenge Mbak Intan? Berarti Mbak Intan harus bisa menjelaskan ini, Mbak Intan. Di soran bae Pak Kiai kok mengajak. Ayo Mbak Intan bisa jelaskan nggak Mbak Intan? Kata-kata mutiara, kata-kata Intan. Apa itu kira-kira? Nah, Ya, gimana? menurut saya ketika kita bisa menerapkan sebuah kedisiplinan nanti akan menghasilkan sesuatu yang indah, Pak. Misalnya ketika misalnya kita mengikuti diklat ini dengan taat mematuhi tata tertib, lalu bisa belajar dengan disiplin, maka nanti insya Allah bisa lulus Lasar ini dengan Amin, baik, amin. Pak. Pinter ya, Mbak Intan ini pinter ya, mengarah ke sana. Ya sudah, saya setuju aja lah. Yang penting baik semua. Jadi semuanya baik ya, Mas Hasan. Oke, bisa berargumen. Seorang politikus, ini politikus yang harus asal di mana Mas Hasan? Di IN Kudus, Pak. Oke, ya nanti salam dengan Pak Rektor ya. Nggih. Pak Rektor itu aslinya Purworejo, saya katakan kemarin. Ya, Nggih. Panjenengan asli mana Mas Hasan? Temanggung, Pak. Alah, cedak Temanggung Purworejo. Temanggung Purworejo lewat apa? Lewat Wadas Lintang ya. Wadas. Pikir langsung cedak ya. Paling 1 jam gitu. Saya sudah pernah ke sana, saya kemarin ke sana lewat. Ya, jalannya bagus mulus. Nggih. Ditambah Mbak Dita ini, Mbak Dita seorang ahli apa? Perencana ya di Brebes. Perencana ya Mbak Dita nggih? Laporan keuangan, Pak. Oh iya, ya. Ya kaitannya ya dengan perencana juga, dengan pendataan ya toh. Nggih. Keuangannya sih? Keuangannya Mbak siapa? betul. Kenapa, Pak? Yang nangani keuangan sih dan yang bertanggung jawab. Kebetulan kalau di Kemenak itu nggak ada kabitnya kayak gitu, Pak. Jadi langsung ke Kasubag TU. Oh gitu. Kasubag-nya siapa sekarang? Sekarang PLT-nya Pak Soleh, Mat Soleh. Oh, Mas Soleh dulu dari perencana. Ya paham gue. Ya paham. Ya. Nggih. Dulu kan Pak Akso, sekarang di Kandebak Batang. Saya paham. Nggih. Nggih, matur nuwun. Mbak Intan putranya apa nggih? Enggak apa-apa Mbak Intan. Ini anak yang pertama ini. Nggih, Pak, anak pertama. Ya lucu, enggak apa-apa. Habis papung gitu. Nggih. Pengen ikut ini katanya, Pak. Enggak apa-apa, ikut kan enggak apa-apa. Baik. Disiplin itu indah, maknanya begini. Disiplin ya kita ibaratnya dalam satu korp ya toh. Kalau di ASN ya nggak usah terlalu tinggi aja, disederhana aja. Contohnya dalam suatu pasukan atau dalam satu komunitas kecil ya, ibaratnya dalam satu tim atau apalagi baris-baris mungkin ya mungkin Mas Hasan perayaan 17 Agustus kan ada kegiatan macam-macam, ya enggak? Ono jalan sehat, ono hiburan, ya dan sebagainya. Ada lomba-lomba dan sebagainya. Katakanlah kerombak jalan sehat. Kemudian oleh sekolah, katakanlah SMA, dibentuk tim grup jalan sehat. Ya. Ternyata setelah diakomodir, pesertanya beragam dari kelas 1, 2, 3. Jadi satu pasukan ada berapa, Mas? 30 atau 40? 30 biasanya, Pak. Ya, sekitar 30 ya. Oke. Akhirnya sudah terkumpul ya Geseng cerita 30 terkumpul terus dibariskan. Ya.
diambil keputusan baris berbaris ya. Ini untuk gerak lomba jalan sehat dalam rangka membesarkan ke arah itu. Ya, di situ ternyata macam-macam. Ya, mungkin dipilih orang yang tingginya bagus, badannya tegap, dilihat secara fisik kesehatannya prima gitu ya. Oke, artinya memenuhi kriteria umum jalan. Setelah itu dilatih tentang baris berbaris ya, dari lengah tegap ya, maju jalan, belok kanan kiri ya, serong kanan kiri ya, putar haluan dan sebagainya. Oke, hari pertama saya yakin mereka masih gedang-dapan, masih coro-corona ora pokro ya, ora cetho ya. Karena apa? Karena belum teratur. Tapi seorang instruktur, komandan membiarkan ya. Ya. Pertama teori, kemudian praktek langsung ya. Katakanlah latihan sampai 5 kali. Ya. Hari ke-1 banyak yang keliru salah, hari kedua banyak yang tidak tertib. Mungkin karena tadinya tidak kenal, setelah kenal banyak yang ngaruh-ngaruh atau misah-misuh ya karo koncone dhewe. Hari ketiga oleh instruktur sudah agak tertib, diarahkan bahwa langkah tegap gini, maju jalan begini, sorong kanan kiri dan seterusnya. Hari keempat sudah mengarah ke baik, hari kelima sudah baik. Katakanlah seperti masalah gitu ya, karena kita ada event 7 kali. Nah, pas hari kelima itu sudah tertib, mereka sangat senang. Ternyata kelompok kami itu sip, tim kami itu solid ya. Solid apa sulit? Sulit pitik ya. Ya, ternyata bagus. Hari ke-6 ya, hari ke-7 harus fit dan harus diikutkan dalam lomba jalan sehat. Hari ke-6 ternyata ada peserta macam-macam. Satu ono sing nyeleneh, satu tidak menjaga kebugaran, kesehatan fisik, satu ono sing ora cetha balelo ya. Nah, disitulah letak penilaian kita di situ. Instruktur sudah mulai galak itu biasanya. Disabari, ditekuni, ditelateni ya. Masih aja ada peserta sing nah ya, ya. Ya, disitulah kita terasa manakala hari kelima sudah kompak yaitu maju jalan ya, belok kanan kiri ya toh, serong kanan kiri ya toh, putar haluan, tapi ternyata ada salah satu peserta atau dua yang tidak tertib. Nggak apa-apa Mbak Intan, santai saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya akibatnya apa? Peserta yang disiplin, yang tertib. Coba bayangkan, kalau Mas Hasan sudah sesuai dengan pakem, sudah sesuai dengan instruksi seorang instruktur pimpinannya, coba. Dulu koncone lede-lede, jengkel orang Mas? Jengkel, Pak. Ya, apalagi di depan, roda lede-lede, coba. Mungkin ditendang. Secara refleks, mungkin ego pribadinya timbul, langsung hajar DR. Akhirnya jatuh. Kalau satu jatuh, ya kayak karambol. Nah, itu namanya memeruntuhkan kebersamaan. Makanya disiplin indah manakala bisa ngugemi, bisa mentaati ya, sesuai yang telah disepakati bersama dan dijalankan penuh amanah. Nah ini disiplin indah, contohnya gerak jalan itu. Contohnya adalah apalagi di suatu organisasi, gitu. Gitu. Ini menyangkut budaya korupsi loh ini. Gitu. Satu organisasi mungkin di lingkup kecil di suatu kantor itu, apabila semuanya A, yo sesuai aturan main ya semua. Tapi kalau satu nyeleneh itu rusaklah kantor itu. Karena apa? Ada seorang oknum, seorang pegawai yaitu, atau seorang pejabat yang tidak amanah, yaitu mencoreng oknum. Akibatnya bagian X itu jadi masalah. Yang salah siapa? Yang salah oknum tertentu, tapi korps dalam kegiatan itu mungkin satu ruangan ada 5 atau 10 orang itu jadi kena semua. Nah inilah makna disiplin indah untuk kebersamaan. Saya kira begitu, nggih? Iya, contohnya sederhananya begitu. Kemudian tanggung jawab, ya jadi seorang ASN harus penuh tanggung jawab. Ya, bukan lempar tanggung jawab atau selanjutnya terserah Anda, nggak bisa, nggak boleh. Ya sesuai dengan mereka yang mengemban pekerjaannya. Kemudian bekerja keras, ya
artinya sungguh-sungguh, gitu. Penuh pengabdian, penuh dedikasi, gitu. Apa istilahnya, Mas Hasan? Kerja keras, kerja pinter, terus apa lagi? Kerja cerdas. Kerja cerdas, yang terakhir kerja tuntas. Kerja tuntas. Nah, oke, ini sudah diperingati ini sedikit lagi ya. 10 menit lagi, Pak. Ya, 10 menit lagi. Oke, siap-siap. Oke. Kemudian berikutnya itu kesederhanaan. Jadi ASN, jadi pegawai, ya harus sederhana. Mungkin secara material pribadi seseorang, mungkin sudah kaya raya, tapi karena kita bekerja di lingkungan masyarakat, di lingkungan komunitas ASN, kita harus, apalagi seorang ASN dituntut oleh kesederhanaan, kewibawaan, kepeduliannya, kejujurannya dan seterusnya. Ya, harus sederhana. Ya, kalau sudah di luar sistem itu mau apa ya monggo, tapi bukan berarti tidak boleh, bisa. Tapi orang benar ya harus empan papan. Ya, kita harus apalagi bertutur kata, apalagi dalam bertindak, apalagi dalam bekerja sama dengan yang lain gitu. Kita tunjukkan sederhana, apalagi dalam pola pikir. Ya, tunjukkan kesederhanaannya. Ya. Dan memang dituntut untuk itu. Kemudian yang berikutnya keberanian. Kita harus berani. Berani bukan berani karena bayar ya. Wani biro bukan. Berani karena benar. Ya, wani biro barabe. Ya. Kemudian berikutnya itu keadilan. Ya, kita harus bertindak adil. Adil untuk diri sendiri, adil antara lain, adil untuk pelayanan umat, untuk pelayanan publik. Ya, yaitu pilih kasih. Ya, tidak boleh. Ya, berkeadilan. Kalau disingkat, supaya mandi tangker sebedil. Ya, ini gampang ini. Ini tolong diingat-ingat, ya teman. Kalau ini panjang sudah ke-9 program ini ada melekat di otak panjenengan, di hati sanubari, ya toh, disingkat aja supaya mandi tangker sebedil, itu insya Allah. Jenengan selalu ingat. Kalau berbuat tidak bertanggung jawab, masih kalingan. Kalau tidak jujur, masih kalingan. Kalau tidak adil, ya. Karena biasanya, wah, iki duduk kelompokku, gitu. Iki duduk komunitasku. Kadang-kadang orang lain itu kadang-kadang di nomor 2 kan atau di sudah. Atau ini tidak benar. Ya, jangan. Itu kalau begitu, yang jenengan itu sudah bekerja tidak sesuai aturan main. Gitu. Apalagi kalau di Kementerian Agama katanya terkenal subuhnya tinggi, ya itu nggak boleh itu. Ya, kita harus mengedepankan pelayanan publik. Apa itu? Inti dari pelayanan publik untuk masyarakat apa? Ada yang tahu? Mas Hasan, apa? Hasil yang diharapkan dalam pelayanan publik apa? Terpenuhinya hak-hak masyarakat, Pak, dalam urusannya dengan publik. Artinya apa artinya? Customer service. Artinya masyarakat puas dilayani kan gitu ya. Nah, gitu. Keterpenuhnya pelayanan publik betul. Oke. Baik, kita lanjutkan. Waktunya sudah habis. Kemudian mana koruptornya? Cara memberantas korupsi, ya toh. Melalui apa? Melalui pendidikan. Ya, sebetulnya mungkin yang bersangkutan tidak paham atau mungkin tidak tahu atau mungkin keblinger. Ya, kita luruskan. Atau mungkin tidak tahu arah, kita arahkan, kita betulin, kita ingatkan, ya. Nah, atau ternyata terserembat dalam suatu sistem, ya, di suatu komunitas, ya, kita perbaiki sistem itu. Nah, setelah itu agar ada efek jera, salah satu anggota yang tidak benar, ya kita kasih punishment, kasih peringatan, ambil tindakan. Agar apa? Agar yang mereka berbuat, agar yang mereka lakukan itu sesuai jalur koridor yang dibenarkan oleh aturan. Ya, dari hal terkecil yang kita ambil tindakan, yang kita luruskan, insya Allah tidak melebar sampai ke hal yang berbuat tinggi atau besar. Ya, ini intinya kalau kita ambil tindakan, kalau kita mau ambil sikap itu ada 3.
Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri, hal yang terkecil sekarang. Intinya begitu. Panjenengan mau bener, mau hebat, awd kepiye, terus harus bisa dan dilakukan kan gitu. Tidak mungkin, jangan jerekoni, bisa ujar aja ngelakoni, jangan menyalahkan orang lain. Ini sehakatnya yang salah itu satu, yang salah 4 itu ya diri sendiri, ya enggak, jangan begitu. Tapi bagaimana kita mengupayakannya. Baik, berani jujur, langkah awal berantas korupsi, yaitu punya integritas diri. Apa integritas diri? Apa integritas? Integritas itu kalau di pramuka apa? Dasa dharma. Ke bawah lagi Tri Satya. Ke bawah lagi apa lagi? Ini kok ada peringatan apa nih? Connection. Ini apa? Ada keselarasan antara suci dalam pikiran perkataan bukan. Gimana Mas Rifai? Mau habis? Nggih, masih 5 menit lagi, Pak. Nggih. Ya, halo. Ya, 5 menit Nggih, lagi. masih 5 menit. Mas Rifai, nggih. Nggih. Sama-sama. Oh, nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Nggih. Nggih. Oke, integritas. Ya. Kalau di pramuka suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ya. Kalau di ASN ya kita harus ada seimbang sejalan, ya. Ya kan? Pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, harus disiplin. Oke. Kemudian berikutnya itu adanya teladan. Kita memberi contoh. Gitu. Jangan jargoni, bisa ujar jangan lakoni. Tapi kita memberi contoh. Ini tidak baik, ini jelek. Ya. Kita diri sendiri kita bagaimana? Ternyata kita itu bisa memberi harapan kepada bawahannya, pada lingkungannya. Oh, ternyata orang gue konsekuen. Kalau kita sudah baik, otomatis insya Allah lingkungan kita, bawahan kita, atau teman sebaya kita itu baik. Ya, itu kalau di pekerjaan, apalagi di rumah tangga. Ya, teladan bagi keluarga biasanya bapak rumah tangga itu, pemimpin keluarga itu, atau ibu rumah tangga, pemimpin pengelolaan kerumah tanggaan itu. Kemudian budaya organisasi yang dijalankan. Ini biasanya di unit organisasi kecil, katakanlah di lingkup kantor, satker, atau sekolahan, kampus, dan seterusnya. Itu dimulai dari hal yang terkecil. Kemudian perbaikan sistem, ya. Peraturan perundang yang berlaku yang kita tetapkan apa? Wah, ada undang-undangnya itu. Ya. Kemudian memperbaiki cara kerja pemerintahan, birokrasi menjadi simpel dan efisien, reformasi birokrasi ini. Dalam rangka upaya memperbaiki sistem, tentunya ada semacam langkah-langkah yang konkret yang bisa agar seseorang itu tidak nyelonong atau lintas jalur atau berbuat tidak benar, tidak sesuai aturan main atau pakem yang telah ditetapkan bersama. Ya, kalau ada sesuatu yang menyimpang ya tentunya harus kita pangkas, ya harus kita ingatkan. Ini sejalan dengan reformasi birokrasi. Jadi dalam reformasi birokrasi itu yang salah tidak hanya birokrasi itu sendiri, kadang-kadang masalah juga perlu ada semacam edukasi, harus kita beri pengertian atau diluruskan. Dan juga lingkup kita, organisasi kita, bawahan kita, atau teman kerja sejawatnya juga harus kita beri pengertian, beritahu bahwa ini tidak benar, tidak sesuai. Kemudian memisahkan secara tegas antara kepemilikan negara atau kepemilikan pribadi. Nah ini jelas, ya mana yang milik pribadi, mana yang milik dinas. Ya teringat Umar bin Khattab ya. Menghadapi masyarakat, ditanya masyarakat, ini masalah pribadi apa masalah umat? Ya, ternyata masalah pribadi. Ya,
lampu taploid dipateni gitu. Ayo gelap-gelapan mau ngomong apa silakan. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ya. Ya kalau gitu ya pejabat harus begitu. Manakala ini untuk kepentingan pribadi ya mestinya katakanlah mobil dinas. Ya kalau masalah pribadi ya jangan pakai mobil dinas, mobil pribadi saja ya. Untuk piknik, untuk shopping dan sebagainya gitu. Kecuali untuk kepentingan dinas ya kita optimalkan sesuai fungsi dan kedudukannya. Kemudian mendekan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan memberikan sanksi secara tegas. Ya tentunya bila mana ada sesuatu atau pekerjaan yang tidak sesuai, ya kita luruskan. Ini tidak sesuai dengan hierarki yang ada. Kemudian berikutnya yaitu penerapan good governance. Ya, apa itu good governance? Pelayanan publik yang terbaik. Ya, kita bukan dogmatis, kita sampaikan koridor itu kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada institusi kita, kepada bawahan kita, kepada kolega kita, bahwa pelayanan terbaik itu begini-begini. Ini nggak benar, ini nggak teruji. Ya. Kemudian berikutnya itu mengoptimalkan pemerintahan memanfaatkan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. Ini adanya teknologi yang baru dan terbarukan itu untuk kepentingan dinas, untuk mempercepat sistem layanan. Adanya komputer itu untuk pelayanan publik, bukan berarti adanya untuk kesempatan, mungkin untuk main, itu untuk game dan sebagainya. Ini sudah habis ya ini ya. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini Sudah habis. Iya, Pak. 49 Habis, menit sudah lagi. habis. Oke.